Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sampagani dari kelas D. Akan menjelaskan tentang hubungan antara otonomi desa dan pemerintahan atau pembangunan desa. Pada asalnya desa ini merupakan suatu pemerintahan yang real dan asli tanpa ada campur tangan dari sosok yang di atasnya. Kepala desa sendiri dipilih langsung oleh warganya tentunya melalui beberapa proses. Kali ini kita akan membahas tentang otonominya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa atau dana desa yang setiap tahun semakin naik. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan mempersembahkan dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentunya. Tentunya untuk kemajuan dari desa ini sendiri. Namun dalam pelaksanaan penggunaan dana desa ini sendiri mengalami kebuntungan atau ketidakefektifan dalam mengelolanya. Karena masih dirasakan belum efektif karena belum mencukupi kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakatnya secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Ya maklum, masyarakat desa tidak memiliki sebuah pendidikan yang mumpuni yang dapat ditipu oleh kepala desa itu sendiri, seperti contohnya dalam masalah pembangunan. Seperti contohnya di gambar samping ini merupakan hanya diberi diiming-imingi untuk dibangunkan sebuah jalan yang diberikan aspal, akan tetapi hanya diberi batu dan kerikil dan ditaburi oleh pasir. Kemana dana desa itu? Ya masuk kantong pribadi. Maka dari itu peranan kepala desa untuk serta masyarakat untuk mengawal pembangunan desa demi kemajuan desa itu sangat penting. Kan tetapi dana desa itu sendiri yang menjadi ketimpangan itu karena diberikan secara langsung dipercayakan langsung kepada kepala desanya itu sendiri. Dari itu, kepala desa memiliki kekuatan yang penuh atas penggunaan dana desa itu sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang pintar mengawal terus dan mengawal dan mengawasi, tentunya mengamati masyarakat akan tentu selamanya mengamati tentang pembangunan kita. Jadi, desa merupakan sebuah pemerintahan yang terendah dari sebuah negara. Bisa dikatakan sebagai kaki dari sebuah negara dan penunjang bagi sebuah negara. Desa bukan digunakan untuk hanya pengiriman hasil sumber daya ke kota, bukan begitu. Nanti banyak manfaat bagi desa yang harus dikembangkan dan harus dikelola dan harus dijaga, terutama adat istiadatnya. Maka dari itu desa merupakan pemerintahan yang real karena di situ terdapat sebuah pemilihan yang jujur dan terbuka tentunya dari masyarakat itu sendiri. Tidak ada permainan yang mungkin sekarang ada permainan, kan tapi zaman dahulu tidak ada. dan tidak ditunjuk oleh sebuah pemerintah yang lebih tinggi, melainkan dari masyarakat itu sendiri.
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.